kula nuwun, tumbas. Biasanya akan disaut, nggih tumbas menapa? Tumbas A, tumbas B, tumbas C. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan transaksi yang dinamakan adol tinuku ini tadi, maka biasanya kita tidak lupa untuk mengucapkan matur sembah nuwun nggih, kula tumbas. Oh nggih, kula sade. Nah, ini adalah salah satu hal yang juga merupakan bagian daripada adab atau etika yang masuk di dalam konteks adat istiadat dan menjadi tradisi secara turun-menurun yang tetap diugemi lan diagemi oleh masyarakat Jawa di dalam ajaran kejawen. Hong wilahi ngawik lamas tunamu sidam rahayu sagung dumati saindenging jagat pramudita kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sedulur papat lima pancer kakang kawah hadi hari-hari ketilan pusir kang nyawiji dadi sisi sangkan palaning dumati hananing sun hananing Gusti hananira hananing kawula hana cara kadata sawala padha jaya nyomoga potong ngata poko monya jada palawa satada karacanaha. Hong wilahe ngawik lamas tunamu sidam sungkem kawula dumateng ing asa dalam ingkang araraton ing kurping kegono ing lumahing pawana ingkang hangreksa ngrupaka bebener lan leluput. Kawula nyuwun agunge pangestu dumateng Bapak Akasa lan Ibu Bumi yang Betara yang Betari kaki dan yang nini dan yang lan para leluhur sami. Anggen kawula nglampahaken dharma lan bekti ing dalu menika mugi pinaringan kasembatan lan boten kirang setunggal punapa. Sarira 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 satuhu 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 sampurna 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 sakarsaning yang jawata tan kena kinira tan kena kinaya ngapa. Rahayu 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 sagung ing dumadi. Rahayu sagung dumadi kagem para kadang satya bumi putra ugi para pamirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada, matur sembah nuwun sanget. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang setulus-tulusnya kepada semuanya yang sudah subscribe, yang sudah memberikan komentar, serta yang sudah ikut ngauri-uri, ikut melestarikan ajaran leluhur, utamanya adalah ajaran Jawa atau ajaran kejawen, yang dalam hal ini adalah ajaran Kawruhono. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mendiskusikan, saya ingin menyampaikan topik tentang hukum-hukum yang ada pada ajaran Jawa atau ajaran kejawen yang mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak hanya di dalam agama akan tetapi di dalam kepercayaan pun juga tidak terlepas daripada hukum-hukum yang bersumber daripada ajaran-ajaran tersebut. Lantas apa saja hukum-hukum yang ada di dalam ajaran Jawa atau ajaran kejawen, di mana hukum-hukum yang ada di dalam ajaran Jawa atau ajaran kejawen ini yang seperti kita kenal, yang seperti kita pahami adalah hukum-hukum tentang norma, tentang etika, tentang hubungan antara manusia dengan Sang Maha Pencipta, juga hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan manusia dengan makhluk yang lain. Hubungan manusia dengan alam semesta. Yang mana dinamakan dengan adat istiadat dan tradisi. Mengapa kemudian hukum-hukum tersebut dinamakan adat istiadat dan tradisi? Ini dikarenakan dari sumber ajaran Jawa atau ajaran leluhur atau kejawen yang pernah dimiliki oleh pendahulu kita, oleh nenek moyang kita, yang kemudian diteruskan secara generasi bergenerasi.
Nah, dan adanya adat istiadat dan tradisi ini bukan sesuatu hal yang bersifat mengada-ada, akan tetapi memiliki makna-makna tertentu yang tidak terlepas dengan etika dan estetika kita sebagai masyarakat Jawa. Salah satu contoh tentang adat istiadat dan tradisi yang dimiliki oleh ajaran Jawa atau kejawen adalah terkait dengan perihal upacara adat pernikahan. Selain itu juga ada upacara adat terkait tentang kehamilan. Ada juga upacara adat terkait tentang kelahiran. Ada juga upacara adat tentang kedewasaan. Sampai dengan upacara adat tentang kematian. Selain daripada upacara-upacara adat tersebut, juga ada upacara-upacara adat yang dilakukan dalam rangka hubungan manusia dengan alam semesta, di mana upacara-upacara ini sangat kita ugemi, sangat kita agemi sebagai salah satu bentuk upacara yang bisa dikatakan wajib, tetapi juga bisa dikatakan tidak. Mengapa bisa dikatakan wajib tapi juga bisa dikatakan tidak? Dikarenakan tentang sebagaimana kesadaran kita sebagai manusia Jawa menjalani ajaran tersebut. Apabila kita menjalani ajaran tersebut berdasarkan daripada kesadaran kita yang paling dalam, maka secara otomatis itu akan menjadi buah daripada kewajiban kita untuk menjalaninya. Nah, di dalam konteks upacara adat atau di dalam konteks adat istiadat dan tradisi ini, memang tidak ada hal-hal yang kemudian menyangkut hukuman-hukuman tertentu apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap adat istiadat dan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan. Akan tetapi yang kita pahami terkait tentang pelanggaran-pelanggaran apabila kita tidak menjalani apa yang disebut dengan adat istiadat dan tradisi ini adalah bentuk sebagai social punishment. Jadi apa nek wong Jawa ngaran iki nek wong wis nglalekne adate ya bisa dikatakan wong kuwi wis enggak Jawa lah bahasanya. Jadi dianggap sudah tidak lagi sebagai orang Jawa yang tidak Jawani. Nah, ini mungkin bentuk ungkapan sosial di tengah masyarakat yang sudah tidak lagi ngugemi lan ngagemi adat istiadat dan tradisi yang dimiliki berdasarkan daripada ajaran Jawa atau ajaran kejawen. Di dalam ajaran kejawen juga sudah pernah saya bahas tentang apa yang dimaksud dengan apa sing diarani ilok lan gak ilok, apa sing diarani kualat. Nah, berangkat daripada kesadaran yang saya sampaikan tadi yang kemudian menjadikan satu kewajiban untuk diri kita sendiri secara individu ketika menjalani adat istiadat dan tradisi ini, dikarenakan kita juga dikenalkan dengan hal yang dinamakan kualat. Jadi nek gak dilakoni awak dhewe iki wedi kok kualat. Nek gak dilakoni awak dhewe kok dianggap gak ilok. Nah, inilah semacam konsep punishment yang lebih ditujukan kepada diri kita sendiri, tidak kepada orang lain. Jadi semua berangkat daripada kesadaran masing-masing dalam rangka menjalankan adat istiadat dan tradisi yang merupakan bagian daripada hukum yang ada pada ajaran leluhur
yaitu ajaran Jawa atau ajaran kejawen. Nah, tentu adat istiadat dan tradisi ini antara satu wilayah di dalam satu kelompok masyarakat dengan satu wilayah yang memiliki kelompok masyarakat yang lain akan beragam, yang tentu tidak sama persis. Bagaimana upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dan juga bagaimana upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan, masyarakat adat yang tinggal di wilayah telaga, ini tentu memiliki keragaman di dalam melakukan prosesi adat. Dan itu juga harus kita ketahui bersama, sehingga di dalam konsep adat istiadat dan tradisi di dalam ajaran leluhur, khususnya di dalam ajaran Jawa atau kejawen, kita tidak bisa kemudian semena-mena mengatakan bahwa apa yang kita miliki, upacara adat yang kita jalankan adalah upacara adat yang paling benar. Sesaji yang kita sajikan adalah bentuk sesaji yang paling benar. Dikarenakan itu tadi, bahwa semua ini berdasarkan daripada teritorial atau wilayah masing-masing. Salah satu contoh, ketika kita bicara tentang upacara adat merti bumi atau sedekah bumi, tentunya apa yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dalam hal melakukan prosesi larung saji akan sedikit berbeda dengan bagaimana masyarakat pegunungan melakukan prosesi larung saji, seperti halnya salah satu contoh saudara-saudara kita yang ada di Pegunungan Bromo, yaitu suku Tengger, dalam melakukan kasada. Jadi bahwa antara masyarakat pesisir dan masyarakat gunung, begitu juga masyarakat di wilayah telaga atau di wilayah bantaran sungai-sungai tertentu, sungai-sungai besar, itu tentu memiliki tata cara yang serupa tapi tak sama. Nah, inilah yang dimaksud dengan hukum-hukum yang ada di dalam ajaran Jawa atau ajaran kejawen. Sehingga kagem para kadang Jati Bumi Putra lan para pamirsa kanal YouTube Kawruhono, bahwa selain daripada upacara-upacara adat yang sudah saya sampaikan tadi, ini juga tidak lepas dari upacara adat terkait tentang manusia dengan manusia yang lain. Misalnya tentang upacara adat pernikahan, tentang upacara adat menjelang kehamilan, tentang upacara adat kelahiran, hingga upacara adat kematian. Jadi semua memiliki tatanan-tatanan yang terstruktur, yang penuh dengan simbol-simbol kehidupan yang tidak terlepas daripada apa yang ada pada ajaran Jawa atau ajaran kejawen. Demikianlah hukum-hukum yang ada di dalam ajaran kejawen, sehingga tidak berbeda dengan hukum-hukum yang ada di agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, semua memiliki konsekuensi tentunya. Nah, tentu di dalam ajaran kejawen ini konsekuensi apabila kita melanggar daripada apa yang sudah menjadi tradisi, itu semua dikembalikan kepada ranah individu. Artinya bahwa masih tetap memegang teguh hukum sebab dan akibat, yang tentu di tengahnya memiliki proses. Oleh sebab itu, tidak pernah ada paksaan di dalam hal menjalankan adat istiadat dan tradisi. Hanya saja seperti saya sampaikan tadi, bahwa semua bergantung daripada bagaimana kita menumbuhkan kesadaran, bagaimana kita
menyadari siapa diri kita, menyadari di manakah kita berada, menyadari apakah yang sedang kita yakini. Ini adalah hal yang kemudian menumbuh kembangkan bagaimana kita menjalani adat istiadat dan tradisi yang merupakan salah satu hukum yang ada di dalam ajaran Jawa atau ajaran kejawen. Tidak hanya upacara adat saja, di dalam hal bersosial, kita juga memiliki tatanan-tatanan sosial di dalam beretika, di dalam kesopan santunan, di dalam menjaga keharmonisan. Semisal, ini ada beberapa contoh ketika kita hendak bertamu. Ada banyak aspek yang kita harus perhatikan ketika kita hendak bertamu atau hendak berkunjung, entah ke sanak handetolan atau mungkin ke kerabat atau ke tetangga. Yang pertama adalah waktu. Di dalam ajaran Jawa atau kejawen, bahwa ketika kita hendak bertamu, kita juga tidak boleh lupa untuk memperhatikan waktu. Tidak boleh di siang hari, misalnya di atas jam 1 sampai dengan jam 4, dikarenakan pada jam ini, kebiasaan masyarakat Jawa dahulu adalah istirahat siang. Atau juga tidak boleh terlalu malam, misalnya di atas jam 9. Nah, ini nek jari wong Jawa diarani saru utawa gailo. Yang kedua, apabila kita hendak bertamu, hendaknya kita tetap harus mengucapkan salam. Dimulai dari kita melepaskan alas kaki, jangan sampai mengotori teras pemilik rumah, mengetuk pintu secara perlahan, tidak perlu terlalu keras, kemudian mengucapkan salam, kula nuwun misalnya. Dok, 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 kula nuwun. Dok, 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 kula nuwun. Nah, biasanya kita memiliki waktu-waktu tertentu ketika kita mengetuk pintu rumah tetangga, rumah sanak handetolan ketika hendak bertamu. 1, 2, 3 kali tidak ada sahutan, mungkin bisa jadi orang tidak di rumah atau sedang beristirahat. Maka yang kita lakukan apa? Kita tidak perlu menggedor pintu sampai dengan semua orang keluar rumah. Tapi kita cukup wis ini proso pangroso, oh mungkin wonge ngasuh, oh mungkin wonge ora ono. Nah, kita cukup bisa meninggalkan kembali rumah tersebut. Nah, ini adalah salah satu hal yang dinamakan sebagai bagaimana kita di dalam ajaran Jawa atau di dalam ajaran kejawen juga memiliki adab atau unggah-ungguh. Kemudian ada lagi satu etika ketika kita berbelanja di warung atau di toko. Ini ada salah satu yang tidak boleh kita lupakan, seperti halnya ketika kita bertamu, maka kita juga menguluk salam. Nuwun, tumbas. Biasanya akan disaut, nggih tumbas menapa? Tumbas A, tumbas B, tumbas C. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan transaksi, yang dinamakan adol tinuku ini tadi, maka biasanya kita tidak lupa untuk mengucapkan matur sembah nuwun nggih, kula tumbas, oh nggih kula sade. Nah, ini adalah salah satu hal yang juga merupakan bagian daripada adab atau etika yang masuk di dalam konteks adat istiadat dan menjadi tradisi secara turun-menurun yang tetap diugemi dan diagemi oleh masyarakat Jawa di dalam ajaran kejawen. Jadi itu tidak lupa sebagai salah satu bentuk penghormatan. Orang lalai unggah-ungguh, tidak meninggalkan yang namanya adab kesopan santunan. Ini adalah beberapa contoh dan masih banyak contoh-contoh lagi dalam hal kita berinteraksi sosial dengan masyarakat
tentang bagaimana kita menjaga adab yang sudah menjadi bagian daripada tradisi. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait tentang adat istiadat dan tradisi serta hubungannya dengan ajaran leluhur atau ajaran Jawa atau ajaran kejawen yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa menambah wawasan dan mendapatkan manfaat atau bisa mendapatkan manfaat di dalamnya. Kawula nyuwun pamit, matur sembah mring sinuwun kagem sedaya para kadang satya bumi putra ugi para pamirsa kanal YouTube kawula ingkang sampun mirsani, ingkang sampun midhangetaken kawula nyuwun agunge pangapura bilih wonten lepatipun kawula wicantenan. Rahayu, rahayu, rahayu saking dumadi.